Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan saya, Umiatun dari SMK Bakti Pertiwi, Pemalang. Saya Yeni Yustiani dari SDN 05 Kebon Dalem, Pemalang. Saya Roro Yuli Indah Setiawati dari SDN 05 Pelutan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya nih Bu Yeni? Alhamdulillah baik, sehat. Ya alhamdulillah. Nuwun sewu nih Bu. Nanti kan panjenengan akan melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada hal-hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu nggih Bu. Oke, monggo Bu, silahkan. Jadi nanti pada saat panjenengan melakukan coaching, saya sebagai supervisor nanti ikut mendampingi gitu, melihat dan mengobservasi proses coaching yang panjenengan lakukan dengan coachingnya. Nah, yang menjadi coachingnya itu Bu Roro nggih? Nggih Bu, leres. Namun sebelum saya melakukan observasi, akan saya sampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam pengamatan saya. Nah, supaya Bu Yeni juga tahu. Gitu. Nah, untuk rubrik penilaian saya adalah ketika nanti Bu Yeni melakukan coaching, nah di mana Bu Yeni sebagai coach dan Bu Roro sebagai coachingnya, saya akan mengamati apakah percakapan Bu Yeni nanti sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian, apakah Bu Yeni juga nantinya sudah melakukan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu nggih Bu Yeni? Nggih. Nah, selain itu, saya juga mengharapkan nanti Bu Yeni saat melakukan coaching, Bu Yeni tidak lupa untuk menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, sekiranya itu yang menjadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yeni dan juga coachingnya hari ini. Bagaimana, sakit dipahami nggih Bu Yeni? Nggih, sakit Bu. Nah, sebelum saya melakukan proses observasi ini, ada yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Yeni. Nggih, monggo, boleh Bu, silahkan. Nggih, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Yeni kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di sini ada 3 Bu Umi. Yang pertama itu saya ingin hadir penuh atau presence nggih. Kemudian yang kedua saya ingin bisa mendengarkan aktif dengan rasa. Kemudian yang ketiga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, bagus sekali Bu Yeni. Jadi Bu Yeni ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan dengan rasa. Nah, di antara ketiganya itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Iya nih Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya yaitu saya ingin mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif itu harapan saya bisa memahami makna dan menangkap kata kunci yang terucap oleh coach saya nanti, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari si coach nanti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Yeni. Memang betul ya, mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari si coach. Tentunya dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sekarang kalau menurut Bu Yeni, yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Yeni itu apa sih? Yang menjadi indikator ketercapaian saya nanti di proses coaching itu adalah yang pertama itu saya nanti bisa mengembangkan
proses coaching saya itu menggunakan alur tirta secara runtut, Bu. Kemudian yang kedua, saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, baik. Semoga dari indikator ketercapaian yang sudah Bu Yeni sampaikan tadi dapat tercapai dalam proses coaching nantinya. Amin. Begitu nih Bu Yeni. Silakan setelah ini Bu Yeni melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Yeni. Oke, siap? Oke, sudah siap untuk coaching Bu Yeni? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Yeni. Saya Sama-sama. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Roro. Matur nuwun ini Bu sudah mau datang ke sekolah saya nih Bu. Bu Roro apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya kendala kaki saja sih. Gimana kabarnya Bu Yeni? Oh alhamdulillah baik Bu, sehat. Bu Roro kenapa nggih kakinya nggih? Kemarin Bu terkilir sebentar saja sih, nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya ini Bu Yeni. Nggih. Mohon maaf ya sebelumnya, minta waktunya barangkali hanya sekitar obrolan 10 sampai 15 menit saja sih. Jadi begini Bu Yeni, saya mau cerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik Bu Roro, monggo apa ini yang mau Ibu ceritakan ke saya? Begini Bu Yeni, akhir-akhir ini saya merasa agak kesulitan mengajak murid-murid untuk fokus mengikuti pembelajaran. Jadi murid-murid saya di kelas terlihat kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Selain itu murid-murid yang mengerjakan juga kurang dari separuhnya atau 50%. Oh gitu ya Bu. Tapi sebelumnya nih Bu Roro, menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti nih Bu? Yang saya inginkan sih dari obrolan ini, saya dapat solusi dari permasalahan saya, apalagi terkait dengan murid-murid saya, di mana mereka itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Baik, jadi di kelasnya Bu Roro murid-muridnya kurang fokus nih Bu dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan harapannya dari obrolan kita ini Bu Roro nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya yang Bu Roro sebutkan tadi Bu. Iya betul sekali Bu Yeni. Kalau menurut Bu Roro sendiri ini hal apa ya yang membuat murid-muridnya Bu Roro di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias adalah yang pertama seperti pembelajaran ketika saya mungkin membosankan, terlalu monoton atau dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan saya sebagai guru kepada murid untuk berpendapat dan berbicara aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Bu Roro apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu itu bisa antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang berbeda, tidak monoton atau LCD. Kerennya langsung contoh dewet ya Bu ya. Apa itu Bu LCD? Langsung contoh dewe. Maksudnya saya sendiri ya. Akhirnya kan bosan gitu Bu ya. Pembelajarannya jadi kurang kreatif dan tidak menyenangkan, dan hanya mendengarkan penjelasan saya sendiri dan instruksi saya yang
seperti itu, monoton dan hanya mendengar saja mungkin mereka jenuh ya dan mager ya. Tahu sendiri kan Bu, anak zaman sekarang kalau disuruh dia malah mendengarkan saja, akhirnya kegiatan sendiri. Itu menurut saya yang saya lihat, sayanya kurang berkolaborasi ya mungkin, dan saya kurang lebih menarik lagi atau kreatif dan inovatif. Itu menurut saya. Dan banyak sekali sih kadang saya sendiri tidak memberikan peluang kepada siswa untuk berinteraktif. Betul itu Bu. Saya pendapat dengan Bu Roro. Kemudian menurut pendapat Bu Roro, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu senang dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelasnya Ibu? Kalau menurut saya supaya pembelajaran itu menyenangkan ya harus berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi selama ini saya yang monoton karena mungkin tadi tidak menyenangkan dalam pembelajaran ya, padahal harus berpusat pada anak, dan saya tidak aktif, mungkin murid-muridnya diminta untuk aktif nggak aktif, saya tidak mematik untuk aktif. Kemudian saya juga harusnya ketika mereka jenuh harus saya kasih ice breaking atau game-game yang lebih menarik dalam pembelajaran supaya anak tidak jenuh, supaya tidak sayanya sendiri tidak monoton, harus lebih banyak berkreatif. Wah, bagus sekali Bu Roro. Pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya. Iya. Sesuai dengan yang pernah kita pelajari di modul 1.1 ya Bu ya. Iya betul. Kemudian ini Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, menurut Bu Roro apa yang menyebabkan mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Bu? Menurut saya tugas saya yang kadang untuk memberikan instruksinya terlalu banyak dan isinya banyak pertanyaan ya, jadi hasilnya tidak sesuai dan tidak mencantumkan hasil atau sumber belajarnya ya. Kita sebagai guru, saya sendiri tidak memberikan referensi atau misalnya diambil dari sumber pembelajaran yang mana, jadi seperti itu Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelasnya Ibu? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks saja yang ada di perpustakaan sekolah. Selain buku teks, menurut Bu Roro ada tidak Bu sumber belajar lain yang bisa Ibu gunakan untuk pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya banyak Bu ya yang dijadikan sumber belajar, seperti sarana prasarana yang ada selain buku itu LCD, atau juga barangkali nanti tak lihat kondisikan anaknya, kadang kita bermain game ataupun kita lihat ada kegiatan seperti artikel, poster. Kalau tadi bawa HP bisa juga melalui YouTube ya Bu ya, terus melalui TikTok yang lagi ngetren sekarang, biar ada intermezzonya ya, menggunakan aplikasi yang tren-tren kayak Twitter, IG, itu kan anak sekarang lebih semangat lagi ya. Dan bisa juga referensi yang lainnya yang lebih menarik lagi, dan sekarang lebih ini ya, lebih banyak dan lebih anak-anak kadang lebih up to date lagi. Betul sekali Bu Roro. Saya yakin sekali bila Bu Roro itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi Bu Roro sudah sebutkan, tidak hanya dari buku teks saja ya Bu ya. Bu Roro dapat menyajikan pembelajaran yang lebih kreatif,
sehingga murid-murid itu dapat antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu Roro di kelas. Jadi sekarang Bu Roro sudah tahu nggih Bu ya, langkah-langkah apa yang mau Bu Roro lakukan supaya murid-murid itu bisa lebih fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran ya? Iya Bu Yeni, alhamdulillah ada gambaran. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kalau boleh tahu ini Bu, rencana yang akan Bu Roro lakukan untuk menyelesaikan masalah murid Bu Roro tadi apa ya Bu? Kalau menurut saya yang pertama merancang pembelajaran ya yang menyenangkan, di mana harus berpusat pada anak biar anaknya itu berinteraktif tadi ya. Kalau jenuh berarti saya harus merancang lebih kreatif lagi dengan menggunakan berbagai macam media yang ada dan mengikuti apa yang dikehendaki anak ya, entah itu sumber apapun. Tadi sudah saya sebutkan, sumbernya sudah banyak sekali. Terus harus merancang lebih inovatif, interaktif. Dan yang kedua, menurut saya memberikan tugas. Memang saya kadang memberikan teramat banyak ya, dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian output atau produk yang dihasilkan pun akhirnya kalau tadi arahannya teramat banyak kan membingungkan gitu. Dan kemampuan minat anak itu kan bermacam-macam ya, jadi saya harusnya lebih di ini tidak teramat banyak ya. Jadi istilahnya saya melaksanakan pembelajarannya juga tidak hanya seperti itu, tapi saya juga harus melakukan diferensiasi sehingga murid tidak dalam mengerjakan tugas tidak tertekan dan sesuai dengan saya sebagai guru. Itu saya harus jelas, tidak ini selesai ini ditambah lagi, jadi mereka dengan semangat, oh tadi tugasnya apa, oh harus dengan sendirinya punya rasa tanggung jawab sendiri. Jadi outputnya yang dihasilkan berupa apa yang saya arahkan, entah itu tugas YouTube, Aiki, poster, video atau rekaman ataupun PR yang saya suruh dengan semangat dengan tanggung jawab sendiri. Wah, bagus sekali ini rencana Bu Roro. Semoga dapat segera dilakukan dan berhasil ya Bu ya. Amin, akan segera saya tindak lanjuti Bu Yeni. Oke, sip. Kemudian berikutnya Bu, komitmen seperti apa nih yang dapat Ibu lakukan supaya rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan baik Bu? Saya berkomitmen untuk dapat menyajikan pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan murid-murid saya Bu. Tidak memaksa, tapi hanya menuntun sesuai dengan filosofi KHD, memberikan referensi sumber belajar yang dapat mengeksplorasi kemampuan untuk menggali potensi murid-murid saya. Harapan saya ke depannya anak-anak dapat antusias dalam mengikuti pembelajaran saya dan penuh semangat serta rasa tanggung jawab. Wah, bagus sekali Bu Roro. Ternyata ini tadi sudah banyak ya Bu solusi yang Bu Roro lakukan. Kemudian tadi Bu Roro juga sudah menyebutkan rencana-rencana Bu Roro ya. Semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan komitmen Bu Roro dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Amin. Nanti Bu Roro bisa mencatat guys setiap perkembangan kemajuannya ya Bu ya. Nanti bisa dijadikan sebagai bahan refleksi dan nantinya dapat dicontoh oleh teman-teman lainnya. Setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini nih Bu, perasaan Bu Roro bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu Yeni, setelah saya ngobrol seperti ini, berbicara tentang permasalahan saya dan dapat solusi, perasaan saya menjadi lega. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan tadi agar menjadikan pembelajaran saya berpusat pada anak serta menyenangkan, dapat membuat murid-murid di kelas saya dapat lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dan semangat dalam mengerjakan tugas. Amin. Saya juga merasa senang Bu bisa menjadi teman ngobrol Bu Roro dan bisa membantu Bu Roro menemukan solusi dari masalah yang sedang Ibu hadapi. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi berhasil dan terus semangat ya untuk mendidik murid-murid menjadi generasi yang lebih baik lagi.
Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke Bu, sama-sama Bu Roro. Sekarang- Tadi Bu Yeni sudah melakukan proses coaching sebagai coach dengan Bu Roro sebagai coachingnya, dan alhamdulillah sudah bagus Bu Yeni, lancar, dan tadi saya sudah mengamati proses coaching tersebut. Ini sudah ada beberapa catatan ya di saya, tapi sebelum saya sampaikan, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Iya, monggo Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Yeni lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Yeni selama coaching? Yang sudah saya lakukan di percakapan coaching tadi adalah saya telah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, jadi yang sudah disampaikan Bu Yeni tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya ya. Jadi di catatan saya itu Bu Yeni sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan. Hal ini terlihat ketika Bu Yeni ngobrol dengan coachingnya yaitu Bu Roro. Nah, kedudukannya itu setara, tidak ada perbedaan strata. Nah, Bu Yeni juga sudah melakukan prinsip kreatif di mana Bu Yeni berusaha menggali diri seorang coach supaya dapat terbuka dan muncul ide-idenya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu juga Bu Yeni sudah memaksimalkan potensi dari diri coach tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Bu Yeni juga sudah melaksanakan kompetensi inti seperti yang sudah disampaikan di awal ya, yaitu kehadiran penuh atau presence. Nampak dari pengamatan saya, Bu Yeni sudah fokus pada coaching, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan tentunya tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, dan tadi juga Bu Yeni sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, Bu Yeni sudah menanyakan tujuan dengan coaching terkait dengan percakapan yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga Bu Yeni sudah mengajak coach untuk membuat rencana aksi untuk mengatasi permasalahannya. Nah, selain itu juga Bu Yeni sudah menuntun coach untuk memiliki rasa tanggung jawab agar rencana aksinya yang akan dilakukan ke depan itu berjalan dengan baik. Nah, luar biasa sekali ya Bu Yeni. Ibu sudah melakukan proses coaching dengan lancar, dengan baik. Nah, semoga kedepannya bisa menginspirasi teman-teman lainnya, dan sukses selalu ya Bu Yeni. Amin, terima kasih Bu Yeni. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu Yeni. Berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yeni kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengasah kompetensi kehadiran penuh Bu, karena tadi coach itu merasa sedikit ada unek-unek ya. Seharusnya tadi saya menggunakan salah satu teknik stop agar coach lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya tersebut. Kemudian selain itu saya juga ingin mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan coaching selanjutnya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Yeni. Jadi kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Bu Yeni agar lebih bisa dikembangkan selanjutnya ya. Nah, saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bu Yeni maksimalkan dalam diri Bu Yeni. Nah, tidak hanya kompetensi ini saja, tapi kompetensi yang lain juga agar semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching terhadap klien atau coach lainnya. Nah, mudah-mudahan proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Yeni ke depannya ketika memberikan coaching lagi. Nah, di lain waktu bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Nah, terutama dalam penyampaiannya atau percakapan coaching itu Bu Yeni harus tetap berpegang teguh terhadap alur tirta. Begitu nggih Bu Yeni?
Gitu. Terima kasih pada Bu Yeni. Semoga proses yang sangat luar biasa ini bisa berdampak bagus untuk Bu Yeni dan juga diri saya dan juga orang-orang di sekitar lain. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih Bu Yeni. Saya akhirin deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.